Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ingatlah selalu untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, mari kita menghaturkan puji syukur dengan mengucapkan Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai penanganan check-in tamu individu. Apakah anak-anak pernah menginap di hotel atau melihat tamu yang akan check-in di hotel? Jika belum, maka mari kita simak video berikut ini. Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room, but you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. Oh, that sounds nice. But how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. What about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions on how to use it. If you have any problems, feel free to call the front desk. And this is a list of all the hotel amenities, like the gym and the indoor pool. Oh, thank you very much. You're welcome. Has the valet already taken your car, or will you be needing a parking pass? Oh, I don't have a car. I took a taxi direct from the airport. Oh, all right. Could I have some form of ID, please? And could you just fill out this registration form? Sure. Here's my driver's license. Thank you. Oh, you're from San Francisco. Yes, I am, all the way from the West Coast. I hope you had a good trip. Yes, I did. Thank you. The flight was long, but it was smooth, and I slept almost the whole way. Oh, and is this your first time in the Big Apple? Yes, it is. I have a business conference to attend, but I'm looking forward to getting some sightseeing done as well. Well, I'd be more than happy to give you some sightseeing tips if you need any. Thank you. All right, I've got you all checked into your room. This is your room key. You're in room 653. Just take the elevator on the right up to the 6th floor. When you get off the elevator, turn right. Your room is at the end of the corridor on the left-hand side. Just leave your suitcase here and the bellboy will bring it up. Great. Well, thank you very much. If you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Baik, setelah kalian menyimak video tersebut, maka kalian akan punya bayangan mengenai penanganan check-in tamu. Nah, adapun materi yang terkait dengan pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, mengenal produk utama hotel, yang kedua, alur tamu, yang ketiga, penerimaan tamu, yang keempat, jenis kamar tamu, yang kelima, peralatan kerja resepsionis, yang keenam, sistem pembayaran, yang ketujuh, kategori tamu, 8, tugas dan tanggung jawab resepsionis, yang kesembilan, format kerja resepsionis, dan yang terakhir check-in tamu individu. Untuk pertemuan kali ini kita akan batasi pembahasan sampai sistem pembayaran. Jadi, seorang petugas resepsionis itu adalah salah satu section yang ada di departemen kantor depan, yang mana section ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani kedatangan hingga keberangkatan tamu, serta bertugas membantu tamu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu. Nah, sehingga resepsionis itu merupakan salah satu seksi dalam front office, di mana front office di hotel memiliki fungsi dan peran yang penting. Salah satu tujuan dari front office itu adalah meningkatkan tingkat hunian kamar,
meningkatkan jumlah tamu langganan yang datang, memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, dan yang terakhir itu memberikan citra hotel yang positif. Nah, untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, reception akan mengelola beberapa data, di antaranya today expected arrival list, guest in-house list, guest history card, repeater customer, rate structure, daftar rekanan dengan pihak ketiga, room occupancy, room sales recapitulation, dan competitor list. Adapun alur tamu, yang pertama, pada saat pemesanan kamar akan terjadi korespondensi. Kemudian begitu tamu akan mereservasi, tamu harus memberikan deposit. Nah, pada saat tamu register itu ada 2 jenis tamu, yaitu tamu walk-in guest dan tamu dengan reservasi. Sedangkan concierge itu akan membantu barang bawaan tamu serta mengantarkan atau pick up tamu ke kamar. Ketika tamu berada di hotel atau sedang menginap di hotel, maka petugas reception harus memberikan informasi tentang outlet hotel, money changer, SIP deposit box, posting tagihan, dan telepon call. Sedangkan pada saat check out, tamu harus diberikan informasi tentang bill yang belum terbayarkan oleh petugas kasir. Concierge akan membantu barang bawaan tamu dan membantu transportasi tamu. Selanjutnya, ciri tamu yang sudah melakukan pemesanan kamar. Yang pertama, sudah melakukan deposit. Yang kedua, mempunyai confirmation letter. Yang ketiga, sudah memberikan data pribadi kepada hotel. Yang keempat, kamar sudah dialokasikan untuk tamu. Dan yang terakhir, harga kamar sudah disepakati pada saat pemesanan kamar. Berikutnya, tugas seorang resepsionis itu ada 2. Yang pertama, menerima dan mendaftarkan tamu yang akan menginap di hotel. Dan yang kedua, memberikan berbagai informasi mengenai fasilitas kamar maupun fasilitas hotel lainnya. Yang perlu diperhatikan oleh seorang resepsionis itu busana. Busana harus mempergunakan seragam yang sudah ditentukan dan harus rapi. Yang kedua, kebersihan diri. Harus wangi, dalam artian wanginya tidak menyengat, setelah itu rapi, perhiasan yang dipergunakan tidak boleh berlebihan. Dan seorang resepsionis itu harus mempunyai skill, yaitu berupa skill berkomunikasi dalam bahasa Inggris, minimal menguasai 2 bahasa atau alangkah baiknya menguasai lebih dari 2 bahasa. Sedangkan yang terakhir itu adalah sikap. Sikap seorang resepsionis itu harus selalu ramah dan selalu tersenyum ketika menangani seorang tamu. Berikutnya kita akan bahas mengenai jenis kamar tamu. Jadi seorang petugas resepsionis harus mengetahui jenis kamar yang ada di hotel. Jenis kamar ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan atau menurut kelasnya, itu ada standar room, ada deluxe room, setelah itu suite room, ada deluxe suite room atau executive room, setelah itu ada diplomatic suite, dan yang terakhir itu grand towel atau royal suite dan president suite. Berdasarkan pemakaian fasilitas tempat tidurnya, itu ada single, double, triple, queen, king, twin, dan studio. Sedangkan berdasarkan fungsinya itu ada 5. Disable room, residential room, business room, mock-up room, dan sewing room. Sedangkan menurut statusnya itu ada 4. Occupied room, out of order room, vacant clean room, dan vacant dirty.
peralatan yang dipergunakan oleh seorang resepsionis itu ada room rec, itu untuk mengetahui status kamar, furniture, misalnya counter, communication tool, misalnya ada telepon dan HT, untuk formnya, registration form, setelah itu expected arrival list, dan yang terakhir itu peralatan pendukung. Adapun peralatan pendukung yang dipergunakan itu ada stem, setelah itu mesin ketik atau komputer, mesin hitung, bell, chip deposit box, ADC atau electronic data capture, dan encoder. Untuk sistem pembayarannya itu ada metode pembayaran ada 4. Ada personal account atau disingkat PA, company account atau CA, ada travel account atau TE, dan complementary. Untuk personal account itu ada beberapa jenis pembayarannya berupa cash, credit card, traveler, check. Sedangkan untuk company account itu ada guarantee letter, voucher, guarantee letter. Sedangkan untuk travel account ada voucher, dan complementary itu berupa surat jaminan atau VOC, free of charge, dari general manager. Jadi sekian pembahasan materi yang terkait dengan penanganan check-in tamu individu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.